Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Witriana Latifa. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama di Jakarta. Saya sudah menjadi dosen sejak tahun 2004. Saya alumni S1 saya dari Fakultas Kedokteran Gigi Mustopo tahun 1987 sampai 1992. Kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialis kedokteran gigi anak di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2003. Kemudian 2004 saya bergabung sebagai dosen. Kemudian pada tahun 2011 saya berkesempatan mendapatkan penugasan dari institusi tempat bekerja untuk mengambil program doktor di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Saya menempuh program doktor dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Oke. Izinkan saya untuk menyampaikan mula-mula adalah narasi dari mission statement sebagai syarat untuk saya dapat mengajukan sertifikasi dosen. Okay. Mission statement saya adalah menjadi pendidik berintegritas yang dapat mengantarkan peserta didik menjadi dokter gigi yang handal dan kompeten serta memiliki empati baik pada pasien anak tipikal maupun pada pasien anak berkebutuhan khusus. Tentu dalam misi tersebut saya ingin agar peserta didik ini dapat memberikan pelayanan kesehatan baik yang sifatnya promotif, preventif, kuratif dan juga rehabilitatif. Lagi-lagi tidak hanya pada pasien anak tipikal tetapi juga pada pasien anak berkebutuhan khusus. Juga saya ingin bahwa peserta didik menjadi dokter gigi yang bermartabat, yang bekerja dengan hati. Untuk mencapai hal tersebut tentu diperlukan upaya kontinu serta saya tetap harus juga memperbaiki diri agar tidak hanya saya bisa transfer ilmu tapi juga bisa menjadi contoh. Hal tersebut kalau saya kelompokkan adalah satu, melakukan pengajaran yang menarik disertai contoh-contoh kasus-kasus kesehatan gigi dan mulut anak yang banyak terjadi pada masyarakat serta bagaimana penanganannya baik di dalam ataupun di luar lingkungan klinik. Kemudian bisa mengajak beberapa peserta didik untuk secara bergantian mengikuti atau mengamati cara dokter gigi atau dosennya dalam berkomunikasi pada anak berkebutuhan khusus ataupun anak tipikal. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan peserta didik dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang sasarannya terutama adalah pada anak-anak sehingga mereka terbiasa dan tidak gamang dalam menangani anak-anak baik tipikal ataupun berkebutuhan khusus di dalam masyarakat. Oke. Konsep tadi atau upaya tadi kalau dijabarkan adalah merupakan telshodu, adalah suatu pakem yang biasa digunakan di dalam manajemen anak-anak dalam bidang ilmu kedokteran gigi anak. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang penelitian. Hal fenomenal sehubungan dengan penelitian saya adalah saya menghasilkan buku pedagogi visual untuk anak berkebutuhan khusus dengan gangguan spektrum autisme yang diberi judul Berkunjung ke Dokter Gigi. Buku ini dihasilkan ketika saya mengikuti program pendidikan doktor di Fakultas Kedokteran Gigi UI. Buku ini berisikan foto-foto serta penjelasan untuk mempersiapkan anak dengan gangguan spektrum autisme yang memerlukan kunjungan ke dokter gigi. Jadi buku ini dapat digunakan oleh orang tua, oleh guru, oleh terapis untuk mempersiapkan anak-anak mereka, terutama anak dengan gangguan spektrum autisme, berkunjung ke dokter gigi. Dokter gigi pun di dalam klinik gigi dapat menggunakan buku ini. Buku ini
telah didaftarkan dan hak ciptanya sudah mendapatkan surat pencatatan ciptaan dari Kemenkumham dan sedang dalam proses untuk mendapatkan sponsor guna pencetakan agar dapat dibagikan secara tidak berbayar atau gratis pada sekolah-sekolah dan orang tua ataupun pihak-pihak lain yang memerlukan. Penelitian sehubungan dengan proses pembuatan buku ini juga telah dipublikasikan dalam jurnal yang terindeks Scopus Q3 dengan judul Perception of Dental Visit Pictures in Children with Autism Spectrum Disorder and Their Caretaker, a Qualitative Study. Saya pun telah mendapatkan atau telah memiliki ID Scopus dan ORCID ID. Selain publikasi tersebut, saya juga telah melakukan beberapa penelitian lain bersama staf dosen lainnya di kedokteran gigi anak, yaitu kemudian mempublikasikannya dalam jurnal yang juga telah terindeks Scopus dengan judul Association Between Eating Pattern and Food Neophobia in Children with Autism Spectrum Disorder, Parents Perception. Selain itu juga pada jurnal yang terakreditasi Sinta 3, yaitu yang berjudul Efektivitas Distraksi Video Game terhadap Penurunan Kecemasan Anak Usia 7-10 tahun pada Tindakan Anestesi Infiltrasi dan Distraksi Visual Video Animasi dan Virtual Reality dalam mengurangi kecemasan anak usia 7-10 tahun pada tindakan anestesi infiltrasi. Selain itu, ada juga penelitian lain yang dipublikasikan dalam bentuk proceeding. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan narasi mengenai pengabdian masyarakat. Dalam hal pengabdian ke masyarakat, beberapa kali saya melakukan sosialisasi penggunaan buku pedagogi visual ini kepada masyarakat, khususnya adalah masyarakat yang memiliki atau berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus gangguan spektrum autisme. Salah satu yang cukup besar adalah diselenggarakan di Jakarta Convention Center dalam acara Special Kids Expo pada tahun 2019. Pada acara tersebut, saya juga mengajak peserta didik untuk melakukan pemeriksaan gigi gratis pada anak-anak dengan gangguan spektrum autisme. Hal ini memberikan efek positif pada dua pihak, yaitu pada pasien anak spektrum autisme karena sudah mulai terpapar dengan alat-alat untuk pemeriksaan gigi, dan juga kepada peserta didik karena mereka juga menjadi lebih percaya diri untuk bertemu dengan anak gangguan spektrum autisme. Saya juga beberapa kali mengikuti pengabdian masyarakat yang melibatkan peserta didik. Kegiatan ini seringkali diselenggarakan oleh fakultas maupun universitas dalam rangka Dies Natalis, dan bahkan dalam pelaksanaannya itu bisa diselenggarakan di luar Pulau Jawa dan diberi tajuk dengan nama Mustopo Jelajah Nusantara. Selain itu, saya juga mengikuti pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan pihak luar, misalnya organisasi Nirlaba Masyarakat Peduli Autisme atau Empati, Panti Asuhan, dan Ikatan Alumni, yang pada waktu itu kita melakukan pengabdian masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ada pula saya juga pernah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang berkolaborasi dengan universitas lain dan diberi nama Citarum Harum. Selain itu, pengabdian masyarakat lain sering saya ikuti adalah yang diselenggarakan oleh Unilever melalui kegiatan tahunannya disebut dengan Bulan Kesehatan Gigi Nasional atau BKGN, dan yang juga diselenggarakan oleh organisasi profesi IDGAI, Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia. Selain itu, kadang saya juga diundang oleh pihak atau organisasi lain untuk bersama-sama memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan kemudian menuliskannya dalam sebuah jurnal. Judul jurnal yang pernah saya tulis yang berhubungan dengan kegiatan pengabdian masyarakat adalah Socialization on Treatment and Preparation for Visit to Dentist for Children with Autism Spectrum Disorder yang diterbitkan pada tahun 2018. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan mengenai pengajaran. Pelaksanaan Tridharma dalam pengajaran di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama adalah sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu ilmu kedokteran gigi anak. Program pendidikan di FKG itu dibagi dalam dua program, yaitu program akademik dan program profesi.
Maka pengajaran yang saya berikan itu juga dilakukan pada program akademik dan pada program profesi. Pada program akademik, saat ini FKG Universitas Profesor Dr. Mustopo menggunakan sistem blok terintegrasi yang menekankan kepada SCL atau Student Centered Learning dan PBL, Problem Based Learning, yang diselesaikan dengan menggunakan metode 7 jams. Pada blok yang terintegrasi ini, materi pengajaran ilmu kedokteran gigi anak masuk ke dalam beberapa blok terintegrasi dengan bidang ilmu kedokteran gigi lainnya. Kemudian dilakukan kelas besar dan tutorial untuk lebih dapat mengisi atau membahas skenario yang diberikan dalam metode 7 jams. Jadi pada sistem pengajarannya demikian, maka materi yang saya berikan masuk ke dalam beberapa blok integrasi, yaitu blok stomatogenati 1 di semester 3 dengan materi yang saya berikan adalah perkembangan oklusi anak. Kemudian pada blok kelainan maloklusi dental di semester 4 dengan materi interseptif ortodontik, crossbite, dan oral habit. Kemudian yang ketiga, pada blok manajemen perilaku di semester 5 dengan materi manajemen dan perawatan gigi pada anak berkebutuhan khusus dan imunokompromis. Yang keempat, blok kegawat daruratan dental di semester 8 dengan materi trauma pada gigi sulung. Selanjutnya, saya juga mengisi blok skill lab, yaitu keterampilan klinik di semester 7 dengan 6 materi IKGA, ada perawatan pulpa, ada restorasi, ada pencegahan, ada 6 materi, dan kemudian juga ada blok skill lab oral diagnosis yang dengan materinya diagnosis serta rencana perawatan. Berarti ini pertemuan kita yang kedua ya. Pertama kali kita ketemu semester 3, semester lalu, dan sekarang semester 4 ya. Oke. Kalau pada semester lalu saya memberikan materi mengenai perkembangan oklusi, maka di semester 4 ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai interseptif ortodontik dan oral habit. Oke. Tapi sebagai umat beragama, sebelum kita meneruskan dengan materi kita pada hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dimulai. Selesai. Kalau kalian lihat bahwa pada siang hari ini saya ditemani seorang kameramen, saya minta izin bahwa memang saya harus memenuhi ada aturan yang disebut dengan sertifikasi dosen. Setiap dosen harus memiliki sertifikat sebagai dosen. Nah, itu saya harus di-shoot dalam suasana ruang kelas seperti sekarang ini. Jadi karena mungkin ada wajah dari kalian yang mungkin nanti akan ke-shoot dalam video saya nanti, jadi saya minta izin. Gitu ya? Boleh ya? Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita bicara tentang kuliah kita atau materi kita pada siang hari ini. Gitu ya? Oke. Nah, oke. Tugas saya pada siang hari ini adalah memberikan materi interseptif ortodontik yang dikaitkan dengan oral habit, yang dikaitkan dengan crossbite. Oke. Kalau bicara interseptif ortodontik, itu adalah kejadian di mana kita melihat kondisi di dalam mulutnya ada potensi untuk bisa terjadi kelainan. Nah, kita melakukan koreksi supaya kelainan ini tidak berlanjut. Mungkin saja dalam perjalanannya, anak ini meskipun sudah diberikan alat untuk interseptif ortodontik, tapi mungkin saja suatu saat anak ini tetap harus dilakukan ortodontik yang dalam aspek yang lebih luas.
gitu, semuanya diamati, semuanya digerakkan. Tetapi bisa jadi kalau sudah dilakukan interseptif ortodontik, maka perawatan ortonya menjadi lebih sederhana, maka perawatan ortonya menjadi lebih cepat. Oke, nanti saya akan tunjukkan beberapa kasus-kasus di mana kalau ini dikerjakan sekarang, ini urusannya sederhana. Tapi kalau ini terlambat menyelesaikannya, urusannya bisa jadi panjang. Urusannya bahkan mungkin tidak lagi bisa hanya dengan merapikan gigi dengan alat-alat ortodontik, bahkan bisa sampai diperlukan pembedahan, sampai mungkin harus dilakukan operasi, hanya karena masalah ketika dia dalam masa tumbuh kembang terjadi suatu kondisi yang tidak menguntungkan, tidak segera dilakukan penanganan, gitu ya. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan kelas tutorial pada materi yang berhubungan dengan masalah anak, yaitu masalah tumbuh kembangnya ya. Oke. Ini sudah ada skenario-nya. Rasanya bisa segera kita mulai. Silakan untuk ketua dan sekretarisnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang dokter dan teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farid Putra dengan NIM 61. Izin dokter dan teman-teman semua, nama saya Farid Putra dengan NIM 076. Baik dokter, kita izin untuk memulai skenario pada hari ini. Sebelumnya izin membacakan dok untuk skenario-nya. Skenario A, anak perempuan usia 6 tahun dan anak laki-laki umur 14 tahun datang ke klinik gigi diantar orang tua untuk pemeriksaan gigi. Orang tua mengatakan anak perempuan tidak ada keluhan sakit gigi, tetapi orang tua mengeluhkan bahwa gigi anak terlihat renggang meskipun sebelumnya rapat dan rapi. Sedangkan pada anak laki-laki, orang tua mengeluhkan giginya yang berantakan, gigi depan atas dan bawah. Orang tua khawatir pada tampilan anak kelak akibat susunan gigi yang tidak baik. Baik dok, mungkin untuk skenario-nya kita bisa ke jam pertama, yaitu ada terminologi. Baik teman-teman yang mau menambahkan terminologi yang mau menjelaskan, besok. Sebutkan namanya. Izin dok, nama saya David dengan jumlah 007. Izin menambahkan terminologi pemeriksaan intraoral. Pemeriksaan intraoral adalah evaluasi menyeluruh pada jaringan lunak dan keras dalam rongga mulut, termasuk gigi, gingiva, lidah, mukosa buka, dan palato, untuk mendeteksi adanya kelainan, lesi, atau tanda penyakit mulut. Terima kasih. Oke, baik, dicukupkan untuk tutor pada hari ini. Terima kasih banyak dokter atas saran dan bimbingannya. Oke, dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk yang pertemuan kita yang pertama pada kelas tutorial ini, jadi kita cukup, yang berarti yang kurang-kurang tadi diperbaiki. Gitu. Jadi hasil diskusi tadi dirumuskan lagi bagaimana sebaiknya dalam nanti kita menetapkan running isunya, bagaimana dalam kita menetapkan mekanismenya dan sebagainya. Begitu. Cuma tadi ada yang saya kurang ya. Kita tadi tidak mengawali dengan berdoa, gitu ya. Maka sebaiknya sekarang kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita diskusikan dari itu bermanfaat. Berdoa beragama dan keyakinannya masing-masing dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kita cukupkan ya. Berarti ketemu lagi besok ya? Ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan pada program profesi, bimbingan yang dilakukan di klinik mencakup 1. Prinsip keselamatan pasien dengan mengedepankan patient safety, komunikasi kesehatan yang menggunakan rekam medik yang baik. Dalam hal ini di RSG MFKG Mustopo sudah dilakukan electronic medical record, dan kemudian juga mengharuskan mahasiswa untuk membuat inform consent pada kasus-kasus yang sesuai. Kemudian manajemen perilaku anak dalam perawatan gigi,
Keempat, pemeriksaan fisik dan kompleks kraniofasial mencakup pemeriksaan subjektif, objektif, dan penunjang. Kemudian pencegahan gingivitis pada anak dengan melakukan oral profilaksis. Kemudian pencegahan karies pada anak dengan tindakan topical aplikasi fluoride. Kemudian juga ada pitfurcilan dan preventive resin restoration. Kemudian pencegahan maloklusi dengan melakukan analisis ruang gigi bercampur serta pembuatan space maintainer. Kemudian perawatan gigi sulung dengan bahan adesif dan non adesif, ekstraksi atau pencabutan gigi sulung, dan kemudian dilakukan perawatan ortodontik. Selanjutnya, membantu mahasiswa atau membimbing mahasiswa dalam penyusunan referat yang diangkat dari laporan kasus dan dipresentasikan dalam kegiatan diskusi yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Kurikulum profesi menyusun kurikulum profesi di RSG MFKG Mustopo itu dibagi dalam 3 semester dan 3 SKS untuk bidang ilmu kedokteran gigi anak. Jadi di semester 1 disebut dengan blok perawatan gigi anak 1 yang terdiri dari pengisian rekam medis, tindakan pitfurcilan, tindakan topical aplikasi fluoride, restorasi, pencabutan, dan penyusunan makalah. Sementara di semester 2 adalah blok perawatan gigi anak 2 yang terdiri dari restorasi glasionomer, kemudian pencabutan, pulpotomi, dan restorasi non-adesif stainless steel crown. Kemudian pada semester 3 disebut dengan blok perawatan gigi anak 3 yang terdiri dari analisis ruang gigi bercampur, pembuatan space maintainer, pencabutan, pulpectomy, dan stainless steel crown yang kedua. Beberapa judul bimbingan referat yang mengangkat laporan kasus serta telah dipresentasikan antara lain berjudul perawatan gigi dan mulut anak dengan hemofilia, jadi berhubungan dengan imunokompromis, penata laksanaan afusi gigi pada anak dengan replantasi, kemudian perawatan dental fluorosis pada anak dengan teknik mikroabrasi. Saya juga mendampingi dan membimbing peserta didik dalam beberapa kegiatan KKN yang digabungkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat dalam tajuk selain tadi Mustopo Jelajah Nusantara, juga ada KKN tematik Merajut Nusantara. Dalam bidang pengajaran, saya pun juga melakukan bimbingan skripsi yang menekankan pada kesehatan gigi dan mulut anak yang diamati secara terintegrasi dengan tumbuh kembang, baik fisik maupun psikologis, manajemen perilaku anak, baik di lingkungan klinik termasuk pada risiko kesehatan yang berkaitan dengan oral dan dental.
Jadi bisa dengan early childhood caries maupun kesehatan fisik secara umum, misalnya anak dengan stunting ataupun obesitas. Pula dikaitkan dengan kelainan lain yang memerlukan tindakan misal perawatan pulpa, penambalan ataupun pencabutan. Bahkan dikaitkan pula dengan situasi di luar anak, misal keterlibatan orang tua dan atau pengasuh dalam membentuk karakter anak yang mempengaruhi pada kemampuan anak untuk beradaptasi terhadap pemeliharaan kesehatan mandiri dan perilakunya di klinik gigi. Masih pula ditambahkan bahwa topik skripsi di atas dapat diamati pada anak tipikal maupun pada anak berkebutuhan khusus. Topik skripsi juga mengangkat permasalahan peserta didik dalam menangani pasien anak yang nantinya dapat digunakan untuk perbaikan kurikulum sehingga dokter gigi lebih siap menangani pasien anak di dalam masyarakat. Beberapa judul skripsi yang mendukung roadmap dari skripsi kedokteran gigi anak adalah, saya sebutkan judul skripsinya antara lain persepsi orang tua anak dengan gangguan spektrum autisme terhadap pendekatan sensitivitas sensori visual pada perawatan gigi, tingkat stres peserta didik profesi dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis anak dalam melakukan perawatan gigi anak, perubahan parameter fisiologis pada anak usia 6-12 tahun terhadap kecemasan pada tindakan pencabutan dengan distraksi musik. Kemudian ada juga efektivitas distraksi musik terhadap kecemasan anak 6-12 tahun dalam tindakan pencabutan gigi. Selain kegiatan pengajaran klasik, saya juga sering mendapatkan penugasan dari fakultas menjadi penguji eksternal pada kegiatan UKMP 2DG, yaitu uji kompetensi peserta didik program profesi dokter gigi ke fakultas-fakultas lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya juga sering mendapatkan penugasan memberikan bimbingan atau pendalaman materi pada peserta didik sebelum mengikuti UKMP 2DG sehingga mereka lebih siap menghadapi ujian. Saya juga cukup banyak diundang sebagai pembicara dalam bidang materi kedokteran gigi pada kegiatan seminar dalam negeri yang diselenggarakan oleh PDGI. Sejak tahun 2009 hingga bulan April 2025 lalu, saya telah mencatat saya telah berkesempatan menjadi pembicara di acara PDGI tersebut sebanyak 35 seminar dan sebagai instruktur hands-on sebanyak 10 seminar. Saya pun juga pernah diundang sebagai pembicara tamu pada kuliah psikologi di Universitas Indonesia dan Atmajaya. Saya juga melakukan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai seminar dan pelatihan di dalam dan di luar negeri. Namun sebagai pembicara selain pembicara dalam negeri, saya juga pernah tampil sebagai pembicara oral maupun poster pada seminar internasional di beberapa negara. Antara lain, saya pernah mengikuti kegiatan International Association of Pediatric Dentistry di Seoul pada tahun 2013, dan kemudian saya mempresentasikan Perception of Dental Visit Picture in Autistic Children and Their Caretakers, a Qualitative Study. Kemudian saya juga pernah menjadi pembicara oral pada seminar International Association of Disability and Oral Health di Dubai pada September 2018. Judul presentasi saya Development of Visual Pedagogy Module as an Attempt to Manage Dental Stress in Children with Autism Spectrum Disorder. Dan yang terakhir tahun lalu seminar International Association of Disability and Oral Health atau IADH di Seoul dengan judul Effectiveness of Animated Video on Maintaining Oral Health Behavior in Children with Autism in Tangerang, Indonesia. Selain dari itu, saya juga pernah menduduki beberapa jabatan di FKG dan di RSKM UPDMB, yaitu saya pernah menjadi Wakil Kepala Bagian Ilmu Kedokteran Gigi Anak, saya pernah menjadi Sekretaris Redaksi Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi, pernah menjadi anggota Komisi Pengembangan Pendidikan, pernah menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Gigi UPDMB, pernah menjadi anggota Senat dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo, pernah menjadi penanggung jawab untuk Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi FKG UPDMB atau disingkat dengan JTGI, dan juga terakhir adalah saya pernah ditugaskan sebagai Direktur di Rumah Sakit Gigi Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama.
Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dalam rangka saya mengajukan sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.